Hey Cah, kembali lagi bersama aku Theo di channel Theosen. Kali ini kita akan membahas tentang preview Kamen Rider Gabu episode ke-40. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasalah ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sage's home. If I quit this season, I still be the greatest. Episode ini bukan cuma soal rider baru, tapi juga soal dendam, krisis identitas, dan strategi digital yang bisa bikin arek-arek mikir. Aku baru aja nonton episode terbaik sepanjang musim. Mungkin arek-arek pas nonton episodenya besok mungkin bilang gitu ya. Episode 40 dari Kamen Rider Gabu kali ini dipenuhi sama kejutan yang gak main-main. Mulai dari debut rider baru yang tampil beda, sampai konflik batin dan dendam masa lalu yang akhirnya muncul ke permukaan. Bukan cuma itu, teknologi pun mulai jadi senjata penting di tengah medan tempur. Dan hubungan antar karakter makin panas karena perbedaan pandangan. Yuk kita bongkar satu persatu yang bikin episode ini mungkin layak banget buat arek-arek nonton besok ya. Kita mulai dari yang paling bikin penasaran, debut Kamen Rider from Alamode. Dari namanya aja udah unik banget, ya enggak? Tapi tenang, dia enggak cuma model nama. Rider satu ini mungkin diprediksi bakal jadi titik balik dalam ceritanya Gabu. Bukan cuma karena desain dan kekuatannya yang beda dari yang lain, tapi karena dia bisa ngerombak gaya bertarung para karakter yang selama ini udah terbentuk. Bisa dibilang kehadiran From Alamode ini kayak lemparan batu ke kolam tenang. Bikin riak di mana-mana. Mungkin gaya bertarungnya yang inovatif bakal bikin karakter lain harus adaptasi ulang. Siap-siap aja deh ngeliat strategi-strategi gila yang gak kita duga sebelumnya. Itu kayak api kecil yang disiram pakai bensin. Dan di episode ini sepertinya Lakia lagi bawa bensin 1 galon buat ngejar Glota. Dari rumor yang beredar, Lakia bakal memburu Glota karena ada pengkhianatan masa lalu yang belum kelar. Ya kita tahulah bahwa Lakia ini dendam terhadap orang yang bunuh adiknya, yaitu Komel ya. Ini bukan cuma soal berantem biasa rek. Ini soal emosi yang meledak-ledak dan rahasia masa lalu yang mungkin selama ini ditutup rapat. Bayangin aja, konflik ini bisa jadi pertarungan paling emosional di sepanjang series. Bukan cuma adu pukul aja, tapi adu perasaan dan luka lama. Perasaan dari kemarin aku bilang pertarungan paling emosional deh. Mungkin aku harus ganti ya, ganti kata lah, biar sesuai. Soma, dia makin lama makin kelihatan bukan kayak manusia lagi. Dan di episode ini, konflik batin Soma makin tajam. Dia kayak orang yang terjebak di tubuh yang bukan miliknya. Penampilan yang semakin menyerupai setan bikin dia merasa makin asing sama dirinya sendiri. Bayangin kalau orang-orang di sekitar arek-arek mulai melihat arek-arek beda, bahkan mungkin takut. Itu yang dihadapi Soma. Konflik ini bisa bikin dia tarik ulur antara gue masih manusia atau gue udah terlalu jauh berubah. Dan yang bikin makin pedih, mungkin aja nih, dia mulai dijauhi teman-temannya. Ini bukan cuma soal perubahan fisik, tapi soal kehilangan arah dan identitas. Dalam banget ya, ini bisa Soma, ini bisa Lakia ya. Sekali lagi ini bisa Soma dan ini bisa Lakia. Kita tahulah, mungkin Soma ini bakal dan parah ya karena melihat kakeknya dibunuh sama Glota. Karena kan Soma itu datang ke tempatnya Dente untuk membuatkan puding Alamode ya. Tapi sesampainya di sana malah ketemu Glota yang udah memokatkan Dente. Jangan remehin gadget.
Di tengah semua kekuatan Rider yang serba mistis dan mekanik, episode ini menunjukkan bahwa teknologi, tepatnya ponsel Soma, bakal punya peran penting. Mungkin aja ponsel ini bukan ponsel biasa, bisa jadi alat komunikasi rahasia, perangkat buat hack sistem musuh, atau bahkan punya fitur buat mengungkap strategi pertempuran. Ini bikin dunia Rider Gabu makin relate sama dunia kita. Gak cuma ngandelin kekuatan dan insting, tapi juga kecanggihan teknologi. Jadi bisa dibilang Rider sekarang gak cuma kuat, tapi juga pintar nih. Kadang yang bikin ribet bukan musuh dari luar, tapi teman satu tim sendiri. Di episode ini bakal ada konflik antar karakter yang makin panas, terutama soal beda pendapat dan penolakan saran. Arek-arek pasti pernah kan, pas diskusi malah berantem. Nah, bayangin itu terjadi di tengah pertempuran hidup dan mati. Ketegangan kayak gini bisa banget jadi bom waktu yang bisa meledak kapan aja. Dan kalau meledak, bisa ngerubah arah cerita drastis. Ini bukan cuma bikin dramanya makin greget, tapi juga bikin hubungan antar karakter makin dalam dan kompleks. Jadi bisa kita simpulin episode 40 besok bakal jadi campuran yang pas antara Rider baru yang bikin geger, konflik emosional yang bikin nyesek, dan strategi digital yang bikin kita mikir. Wah, keren juga ya. Ditambah lagi ketegangan antar karakter yang bikin semuanya makin hidup. Pokoknya kalau arek-arek pengen episode yang mungkin penuh aksi, drama, dan kejutan, ini dia. Kamen Rider Gabu episode 40 siap mengguncang nih. Ya, itu adalah kesimpulanku soal review Kamen Rider Gabu episode ke-40. Gimana nih menurut arek-arek? Siapa yang bakal paling berpengaruh di episode ini? From ala mode atau justru konflik internal para karakter? Tulis pendapat arek-arek di kolom komentar ya. Ya, ini pendapat pribadi ya. Menurutku yang bakal berpengaruh di episode ini adalah Lakia atau Kamen Rider from ala mode. Kalau mungkin benar, gadgetnya Soma itu juga berpengaruh terhadap episode ini atau cerita Gabu. Satu hal aja ya, jangan berpengaruh pada ceritanya, sebab kalau berpengaruh itu jadi ceritanya itu diambang gak nentu antara karakternya dan gadgetnya. Itu pendapat pribadiku. Kalau arek-arek punya pendapat lain juga boleh tulis di kolom komentar ya. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.